Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, di sini saya Beni Sukmadewa dan rekan saya Muhammad Rian. Di sini kita akan menjelaskan PPT untuk tugas besar ekonomi teknik. Di sini kita menjelaskan tugas 4 yaitu course summary di digital projects presentation. Dan ini penjelasan kami. Oke, untuk yang pertama di modul digital project itu ada penjelasan tentang let's get creative atau menjadi kreatif di bidang pembuatan dokumen. Yang pertama adalah cara membuat dokumen untuk digital dan di elektronik. Yang pertama dokumen digital adalah dokumen yang dibuat, diedit dan disimpan secara elektronik. Itu merupakan penjelasan di modul 1 cara menggunakan dokumen, cara membuat, cara mempresentasikan, cara membuat laporan, cara membuat surat, beserta langkah-langkah itu setelah dijelaskan di beberapa video yang ada di modul 1. Dan juga kita mendapatkan beberapa soal untuk menguji seberapa paham kita terhadap struktur, terhadap dokumen yang akan kita buat. Selanjutnya itu ada creating and managing digital document untuk penggunaan di aplikasi Android, yaitu menggunakan aplikasi pengolah dokumen untuk membuka dan membuat file baru. Nah, untuk penggunaan aplikasi di HP itu pengelolaan dokumennya mencakup membuka, menyimpan, dan menghapus file yang tidak bisa diperlukan. Terus penjelasan tentang fitur pengeditan meliputi pengaturan teks, penambahan gambar, tabel, dan pemeriksaan ejaan. Untuk selanjutnya dari all formats ada modul 1.1.1 a number of different formats part 1 itu file formats overview, jenis file yang disesuaikan dengan konten yaitu penggunaan dalam audio, teks, dan juga gambar untuk pembuatan video yang menarik. Yang pertama untuk penjelasan audio itu ada MP3, ada WAV juga untuk kualitas yang agak tinggi, dan FLAC itu untuk lossless atau ukuran yang lebih besar. Dan untuk pemilihan gambar itu ada JPEG untuk foto ukuran yang kecil, biasanya kita gunakan di HP. Untuk PNG itu yang lebih tinggi dari segi grafis dan juga transparansi, dan juga ada RAW itu untuk kualitas tinggi di bidang editing, biasanya untuk konten kreator dalam TikTok atau Instagram juga. Untuk pemilihan format itu bergantung pada kebutuhan antara kualitas dan juga ukuran file. Tapi disarankan ketika kita akan membuat konten edukasi, konten di Instagram dan juga TikTok, itu disarankan menggunakan RAW untuk kualitas tinggi di bidang editing. Selanjutnya ada modul 1.1.3 itu number of different format sama, tapi part 2 itu untuk text, video, and executable file format, yaitu ada beberapa teks, ada plain, ada basic formatting text, ada dokumen, dan docx itu biasanya yang lebih kompleks atau bisa disebut lebih rapih dalam penggunaan dokumen, karena biasanya dokumen yang biasa itu tidak sesuai format. Dan ada juga PDF yang dimana PDF itu dalam penyimpanannya selalu merapihkan, marginsnya juga sama rata kanan kiri, dan juga tidak bisa dan juga menjaga kerahasiaannya, jadi tidak bisa asal dicomot untuk dipakai. Karena untuk versi lama itu termasuk dokumen, kalau docx itu versi baru, fiturnya lebih lengkap dan juga lebih efisien. Dan juga untuk ukuran video itu ada MP4, ada movie juga, ada kualitas tinggi, dan juga MKV biasanya di dunia perfilman atau multi audio dan subtitle. Biasanya kalau di dunia konten yang ada teks, ada multi audio dan subtitle itu termasuk ke dalam MKV itu untuk executable atau X window di aplikasi Android, biasanya untuk menjalankan aplikasi. Pemilihan format juga dalam penggunaan konten di digital programmer itu lebih harus diperhatikan agar output yang keluar juga bisa menarik para pelihat di sosial media.
Untuk selanjutnya itu ada seamless access for everyone, di mana word processing basic digunakan untuk membuat dan mengedit, menyajikan teks, itu untuk mengetik, menghapus, cut video, cut copy paste, dan memilih teks. Formatnya juga ada bold, ada italic, ada beberapa tipe gaya yang mungkin dibutuhkan. Tapi biasanya untuk ukuran yang formal itu ada Times New Roman. Biasanya kalau digunakan untuk yang basic-basic saja itu pakai Calibri. Dan ukuran-ukurannya juga bisa kita gunakan. Dan cara menyimpan dokumen, ada save, itu biasanya save di komputer aja. Save as itu untuk kebutuhan dokumen yang di pengiriman, dan juga cloud untuk penyimpanan storage atau backup eksternal. Terus selanjutnya itu ada cara membuat dokumen lebih di custom, dimana dari segi ukuran, itu dari segi layoutnya juga, dari segi gaya teks, dari segi panjang paragraf, itu biasanya bisa kita atur dari margin, alignment line, spacing, atau serta bullet dan nomornya juga. Itu biasanya ada di aplikasi seperti Word atau WPS Office. Itu kita diterangkan di video 1.2.3. Terus selanjutnya itu ada 1.2 dan 1.5, making digital content access for these people with disabilities, a key aspect for digital legacy literacy. Itu digital access mencakup pembuatan konten yang dapat diakses. Biasanya ketika kita membuat dokumen atau membuat video seperti apapun, kita bisa membuat video itu untuk diakses ke beberapa orang yang bisa kita inginkan. Contohnya mungkin kalau di Universitas Widyatama, ketika kita mengirimkan drive atau link yang hanya bisa diakses untuk pengguna email Widyatama, itu semuanya bisa akses. Tetapi jika menggunakan email biasa, itu kita tidak masuk dalam akses tersebut. Itu salah satu contoh di digital content access. Untuk selanjutnya ada problem solving, di mana cara pembuatan Word atau cara mempercepat. Biasanya itu ada sebuah template. Kalau di Word ada sebuah cover juga yang bisa kita inginkan untuk mendapat dokumen atau konten yang bisa kita kustomisasi. Tetapi untuk hal yang tidak ribet mungkin ya, karena ada beberapa template-nya juga yang bisa kita dapatkan di Word atau WPS Office. Oke, untuk selanjutnya mungkin di interact and collaborate, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rian Abdillah. Terima kasih. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai modul 1, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada modul 2 dan 3 yang membahas tentang interaksi dan kolaborasi digital. Modul 2, Global Interaction, jenis komunikasi. Pada modul 2, kita mempelajari interaksi digital dan jenis komunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi utama, yaitu sinkron dan asinkron. Komunikasi sinkron seperti video call dan chat berlangsung secara real time dan cocok untuk diskusi cepat. Sedangkan komunikasi asinkron seperti email memberikan fleksibilitas waktu dan respon yang lebih terstruktur. Modul ini juga membahas perbedaan remote work dan face-to-face work. Remote work menawarkan fleksibilitas namun membutuhkan disiplin dan batas kerja yang jelas. Tools kolaborasi. Beberapa tools kolaborasi yang dibahas antara lain Webex, Discord, dan Asana. Webex digunakan untuk meeting online, Discord untuk komunikasi cepat, dan Asana untuk mengatur tugas serta deadline proyek. Pemilihan tools yang tepat sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja tim. Etika digital dan berbagi file. Modul ini juga menekankan pentingnya etika digital, seperti komunikasi yang sopan, jelas, dan menghargai waktu orang lain. Selain itu, berbagi file yang efektif dapat dilakukan melalui email, cloud storage, atau layanan berbagi file, serta dengan melakukan kompresi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Baik, modul 3, kita masuk.
tentang remote collaboration. Pertama, hybrid working. Pada modul 3 dibahas konsep hybrid working, yaitu gabungan antar kerja jarak jauh dan kerja di kantor. Model ini memberikan fleksibilitas, namun tetap memerlukan alat digital untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi. Kolaborasi digital. Kolaborasi digital ini memungkinkan tim bekerja lintas lokasi dan zona waktu. Salah satu tools yang digunakan yaitu Trello juga, yang menerapkan sistem Kanban sehingga untuk mengatur tugas dari to-do sampai hingga dan itu bisa. Lalu kolaborasi sosial dan digital well-being. Model ini juga membahas kolaborasi sosial melalui aplikasi komunikasi digital yang membantu menjaga hubungan meskipun berjauhan. Bagian terakhir membahas digital well-being yang menekankan pentingnya komunikasi sehat, manajemen waktu, keamanan digital, serta digital detox agar kerja jarak jauh tetap produktif dan seimbang. Demikian penjelasan singkat mengenai modul 3 dan modul 3 di summary ini. Saya Muhammad Rian dengan NPM 231811007 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Terima kasih.